pemirsa Jak TV, masih di Cerita Hijabers dan kali ini Syifa akan menuju ruang kerjanya Mbak Asma Nadia. Kalau tadi kan di depan sudah lihat ya hasil tulisan-tulisannya Mbak Asma. Nah, sekarang kayaknya ini dari tadi sepanjang kita naik tangga nggak berhenti magnetnya dari seluruh penjuru dunia. Mug-mugnya juga, ada tumbler juga, topi situ ya. Ada topi juga, ada capnya juga lengkap sekali. Ini memang setiap traveling Saya koleksi awal mimpi traveling itu memang dari magnet kulkas di rumah Oma. Oke. Gitu. Jadi dulu kita sebagai keluarga sangat sederhana. Jadi tinggal di samping rel kereta api di daerah Gunung Sahari. Nah terus tapi kita punya selalu liburan tuh ke tempat Oma. Nah Oma itu di kulkasnya, di pintu kulkasnya tuh banyak magnet kulkas dari berbagai negara karena anak-anak Oma yang tertua itu mapan, jadi sering bawa Oma jalan-jalan. Jalan-jalan. Nah, dulu saya mikir gitu, nih dari garis kita tinggal di samping rel kereta api, nyampe nggak ya kesini. Dulu mau megang aja sampai takut gitu. Takut nanti megang terus jatuh. Nggak penting banget kan gitu. Retak malah ya. Dan dari souvenir kecil tapi dari tempat yang jauh. Betul. Jadi setiap jalan-jalan pemirsa, Mbak Asma ini selalu menyempatkan diri untuk belanja. Yang dicari adalah magnet kulkas, gantungan kunci, mug dan tablet. Berat nggak? Dijawabnya berat tapi koleksi ya. Jadi kartu, nanti ada snowball juga gitu. Jadi souvenir travelingnya aja lumayan berat. Kita duduk dulu yuk, lanjut lagi. Ini di tempat Ruang kerjanya. kerja. Ruang kerja, oke. Nah, pemirsa, akhirnya duduk di pojok kerja atau meja kerjanya Mbak Asma Nadia yang di sini nih terlahir karya-karyanya Mbak Asma Nadia. Jadi begadang-begadang nulis-nulis tuh di sini ya. Iya. Ini memang khusus untuk menulis aja atau gimana Mbak? Karena saya nggak bisa, saya punya kecenderungan tidak rapi. Ya kalau nggak bisa dibilang berantakan, tapi untuk pojok kerja saya tuh harus rapi. Justru pojok kerjanya harus pojok kerja harus rapi, dan harus deket dengan buku gitu kan. Jadi kalau lagi buntu lagi apa ya udah kita baca gitu. Karena kegiatan membaca dan menulis itu kan seiring sebetulnya. Nggak bisa dipisahin. Nggak bisa dipisahin. Setuju sekali. Nah, Mbak Asma tadi masih melanjutkan pembicaraan mengenai sakit atau ujian dari Allah yang datang berkali-kali ke Mbak Asma Nadia, tapi juga tidak menyudutkan atau menyurutkan usaha atau tekadnya Mbak Asma untuk terus dan terus maju lagi, baik itu untuk sembuh dan untuk terus berprestasi. Tadi kalau misalnya Mbak Asma cerita soal geger otak yang sudah hampir 10 tahun akhirnya juga retired, akhirnya beralih ke pengobatan herbal. Setelah itu ada lagi ujian dari Allah? Ada, jadi ada tumor, tapi alhamdulillah jinak. Cuma ada beberapa. Jadi pertama itu tumornya ada 5, terus dioperasi ada 6 jahitan sama 8 jahitan di leher sama belakang telinga gitu. Dan sekarang kambuh lagi ya. Jadi sudah cukup lama gitu. Cuma Asma prasangka baik sama Allah. Ini sebetulnya nggak bagus ditiru juga ya. Artinya gini, prasangka baiknya boleh gitu. Cuma saya prasangka baiknya adalah ini sama dengan yang kemarin gitu. Nah harusnya sih prasangka baik ini diikuti ya juga ikhtiar ke dokter, ke apa gitu. Udah sempet sih check up gitu kan. Cuma kata dokter ya kalau mau dioperasi disiapin sebulan sebelumnya biopsi segala macam ya. Cuma waktunya mungkin belum. Mbak Asma ada pernah difitnah pada beberapa saat yang lalu mengenai 2 kali ya. Oh, itu 2 kali. 2 kali. Jadi setelah sakit ada ujian sakit berkali-kali, kemudian juga pemirsa ada ujian yang memang juga menempa Mbak Asma ini yaitu berupa fitnah, betul? Betul. Kenapa bisa sampai terjadi fitnah dan kenapa bisa sampai 2 kali? Jadi waktu itu saya difitnah, dibilang Asma Nadia itu Syiah gitu ya. Yang pertama karena dan fitnah itu efeknya di dunia sosial media ini dahsyat sekali gitu. Kita mau bilang apa juga susah gitu kan. Yang pertama karena waktu itu saya mengklarifikasi sebetulnya ada satu film diproduksi sama PH yang menurut orang-orang pimpinan dari PH itu gitu atau petinggi dari PH itu Syiah gitu. Saya nggak tahu menahu tentang itu, tapi saya datang di gala premiernya, saya nonton filmnya dan film itu murni buat saya bilang tunjukin di mana gitu loh, Syiahnya tuh nggak ada gitu, cuma tentang anak berbakti sama ibu gitu, nggak ada simbol-simbol Syiah sama sekali gitu. Nah karena saya membela film itu, jadi kalau buat saya film itu baik aja gitu. Nah karena itu pertama isunya. Isu yang kedua adalah
adalah ketika terjadi tragedi Mina terakhir. Pertama kan kasus kren jatuh. Betul. Nah waktu kren itu saya bilang, saya bikin tulisan waktu itu di Resonansi di kolom Republika, saya bilang kalau kren jatuh itu musibah murni. Karena renovasi di daerah Masjidil Haram itu memang sudah puluhan tahun gitu kan, memang sudah terjadi dan nggak pernah kejadian kren jatuh gitu. Tetapi ketika kemudian terjadi musibah di Mina, kalau buat saya itu faktor human errornya ada. Dan saya menghimbau pemerintah Arab Saudi demi 1.000 nyawa lebih yang memang tumpah di situ, yang memang jatuh di situ, tewas di sana, saya bilang harus ada muhasabah, harus ada evaluasi. Nah karena Asma Nadia mengkritik Saudi pada saat yang sama Iran mengkritik Saudi, maka Asma Nadia sama dengan Iran sama dengan Syiah gitu. Itu aja gitu. Jadi memang saya bilang kalau memang saya Syiah, saya bikin buku judulnya Aisyah Putri, ya kan. Di buku-buku novel Asma silakan dicari gitu, nggak ada jejak Syiahnya. Mbak Asma, sebelum kita akhiri obrolan kita hari ini, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada pemirsa Jak TV yang sedang menonton Mbak Asma Nadia nih, yang ingin menjadi penulis, yang mungkin juga, duh saya udah umur segini masih bisa nggak ya jadi penulis, aduh kayaknya telat deh, atau nggak mungkin yang masih kecil, bisa nggak ya saya menjadi penulis seperti Mbak Asma Nadia? Apa yang ingin disampaikan ke pemirsa? Dan juga apa sih yang bisa Mbak Asma bagi bahwasanya ujian Allah itu datang, memang akan terus datang selama kita hidup di dunia ini, tapi kita tidak boleh menyerah. Seperti apa Mbak Asma? Pertama, ujian hidup adalah bukti bahwa kita hidup. Jadi sebagai ujian Allah itu adalah bukti bahwa kita hidup, dan hidup itu anugerah. Jadi selain ujian, semoga kita bisa juga melihat ya pernyataan Allah, janji Allah bahwa inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan selalu Allah iringkan kemudahan. Terus kemudian yang kedua, buat teman-teman yang pengen pemirsa yang ingin menjadi penulis ya, berapapun usianya, mudah-mudahan tetap berani bermimpi. Jadi berani bermimpi, dan di buku Cinta Dua Kodi salah satu yang Asma tampilkan adalah setiap kita mengalami gagal, setiap kita mengalami jatuh, dan sebagian besar kita mengalami gagal dan jatuh berkali-kali. Tapi kualitas seseorang tidak diukur dari berapa banyak dia jatuh, berapa sering dia jatuh, tapi berapa cepat dia bangkit kembali setelah dia jatuh. Jadi tetap semangat mengejar mimpi. Subhanallah, alhamdulillah. Semoga bermanfaat pemirsa. Ingat ya tadi kata Mbak Asma, bersyukur harus lebih besar dari rasa khawatir kita. Sekali lagi rasa bersyukurnya harus terus ditingkatkan ya Mbak Asma ya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Mbak Asma Nadia. Dan minta doa untuk Rumah Baca Asma Nadia. Kita punya perpustakaan du'afa. Mimpi Asma adalah ada 1.000 perpustakaan du'afa di tanah air. Saat ini baru 225. Minta doa semuanya. Amin, amin, amin. Semoga lancar juga untuk semuanya, semua mimpi-mimpi Mbak Asma Nadia yang masih ingin terus dicapai. Pemirsa, itu dia tadi ngobrol-ngobrol bareng Mbak Asma Nadia di Cerita Hijabers episode kali ini. Semoga bisa menginspirasi, dan Syifa yakin cerita dan pengalaman dari Mbak Asma Nadia mampu memberikan inspirasi bagi pemirsa Jak TV dimanapun Anda berada. Kita jumpa lagi di Cerita Hijabers episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. وبسر هوانا وعد روحي